Setiap bisnis pasti punya tantangan, entah itu perubahan pasar, gangguan operasional, sampai bencana alam yang nggak bisa diprediksi. Tapi tahu nggak, banyak bisnis gagal bukan karena risikonya terlalu besar, tapi karena mereka nggak siap. Makanya, penting banget buat punya strategi manajemen risiko yang tepat. Di video ini, kita akan bahas 5 langkah implementasi manajemen risiko yang terbukti efektif untuk menjaga keberlanjutan bisnismu. Yuk, kita mulai. 1. Identifikasi risiko. Langkah pertama dalam manajemen risiko adalah mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam bisnis. Risiko dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk internal maupun eksternal. Beberapa contoh risiko yang sering dihadapi oleh perusahaan antara lain: risiko keuangan seperti fluktuasi mata uang dan ketidakstabilan pasar, risiko operasional seperti kegagalan sistem IT atau gangguan rantai pasokan, risiko kepatuhan seperti perubahan regulasi atau ketidakpatuhan terhadap hukum, risiko strategis seperti persaingan bisnis yang ketat atau perubahan tren pasar, risiko lingkungan seperti bencana alam atau perubahan iklim. Untuk mengidentifikasi risiko dengan efektif, perusahaan dapat menggunakan metode seperti brainstorming, wawancara dengan pemangku kepentingan, analisis data historis, atau survei risiko. 2. Analisis dan evaluasi risiko. Setelah mengidentifikasi risiko, langkah selanjutnya adalah menganalisis dan mengevaluasi dampak serta kemungkinan terjadinya setiap risiko. Proses ini melibatkan beberapa teknik seperti analisis kualitatif, menilai risiko berdasarkan persepsi dan pengalaman subjektif menggunakan skala seperti rendah, sedang, atau tinggi. Analisis kuantitatif menggunakan data numerik untuk mengukur kemungkinan dan dampak risiko, misalnya dengan metode Monte Carlo atau analisis nilai yang diharapkan. Matriks risiko membantu dalam mengklasifikasikan risiko berdasarkan tingkat keparahan dan probabilitasnya sehingga dapat menentukan prioritas pengelolaan risiko. Dengan memahami tingkat keparahan risiko, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengatasinya. 3. Pengembangan strategi mitigasi risiko. Setelah mengevaluasi risiko, langkah selanjutnya adalah mengembangkan strategi untuk mengurangi atau mengelola risiko tersebut. Ada beberapa pendekatan utama dalam mitigasi risiko. Menghindari risiko. Jika suatu risiko terlalu besar dan dapat membahayakan bisnis, maka perusahaan dapat menghindarinya, misalnya dengan tidak memasuki pasar tertentu yang terlalu berisiko. Mengurangi risiko, mengambil langkah-langkah pencegahan seperti meningkatkan keamanan siber untuk mengurangi risiko kebocoran data. Menerima risiko. Jika dampak risiko kecil atau tidak dapat dihindari, perusahaan dapat menerimanya dan bersiap menghadapi konsekuensinya. Mentransfer risiko. Mengalihkan dampak risiko ke pihak lain, misalnya dengan membeli asuransi atau membuat kontrak dengan pihak ketiga. Strategi yang dipilih harus disesuaikan dengan profil risiko perusahaan serta kapasitasnya dalam mengelola risiko. 4. Implementasi dan pemantauan. Setelah strategi mitigasi risiko dikembangkan, langkah berikutnya adalah menerapkannya dalam operasional bisnis dan melakukan pemantauan secara berkala. Implementasi dapat dilakukan melalui pelatihan karyawan, memberikan edukasi kepada karyawan tentang prosedur manajemen risiko, penggunaan teknologi, mengadopsi sistem monitoring yang dapat mendeteksi anomali atau indikasi awal risiko, kebijakan dan prosedur, menyusun kebijakan internal yang mendukung strategi manajemen risiko. Pemantauan risiko secara berkelanjutan penting untuk memastikan efektivitas strategi yang telah diterapkan. Audit risiko dan tinjauan berkala harus dilakukan agar strategi dapat diperbarui sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis. Kelima, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Langkah terakhir dalam implementasi manajemen risiko adalah melakukan evaluasi terhadap efektivitas strategi yang telah diterapkan dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi ini meliputi menganalisis hasil, menilai apakah strategi yang diterapkan berhasil mengurangi dampak risiko, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, menggunakan data yang diperoleh dari pemantauan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam strategi yang ada, melakukan penyesuaian, menyesuaikan kebijakan dan prosedur sesuai dengan perubahan kondisi bisnis dan lingkungan eksternal. Dengan siklus evaluasi dan perbaikan yang terus-menerus, perusahaan dapat memastikan bahwa manajemen risiko tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan yang ada.
Nah, itu dia 5 langkah penting dalam manajemen risiko untuk bisnis yang berkelanjutan. Kalau kamu butuh bantuan lebih lanjut, jangan ragu untuk hubungi BSU Konsultan di nomor berikut ini. Tim kami siap bantu kamu susun strategi yang tepat buat bisnis kamu.